lagi bersama saya, mahasiswa Universitas Kisah Negara Wacana Sumba dengan nama Andreas Tara Panjang NIM 1118180. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah riset kewirausahaan dengan judul penelitian analisis pemanfaatan dana kredit oleh nasabah Kawango. Masuk bab 1 yaitu pendahuluan. Dalam bab 1 itu membuat latar belakang. Nah, dalam latar belakang itu ada isinya. Yang dimuat adalah usaha mikro kecil menengah atau UMKM merupakan bentuk usaha yang memiliki peran penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan mampu menyerap tenaga kerja di Indonesia serta menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Dan pemanfaatan kredit juga ada menurut ahli menurut Nainggolan pada tahun 2020, kredit itu merupakan suatu kegiatan mengalokasikan dana pinjaman terhadap apa yang menjadi kebutuhan penerima pinjaman tersebut. Kemudian kita masuk di masalah penelitian, persoalan penelitian, dan tujuan penelitian. Nah, masalah penelitian itu bagaimana pemanfaatan dana kredit oleh nasabah Kawango. Sedangkan persoalan penelitian mengacu pada apa manfaat dana kredit bagi nasabah Kawango. Dan tujuan penelitian itu yang dituju adalah untuk menganalisis pemanfaatan dana kredit oleh nasabah Kawango. Nah, kemudian kita masuk dalam bab 2 yaitu tinjauan literatur. Dalam tinjauan literatur itu yang pertama adalah kredit. Ada menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Kredit itu merupakan tersedianya uang atau tagihan yang bisa dipersamakan sesuai dengan aturan kredit antara bank dan mengharuskan penerima kredit membayar hutangnya beserta bunganya. Nah, menurut para ahli Hasibun pada tahun 2006 menjelaskan bahwa kredit juga segala bentuk pinjaman yang wajib dilunasi oleh penggunanya disertai dengan pembayaran bunga. Dan peneliti menyimpulkan bahwa kredit merupakan pelayanan yang didapat oleh masyarakat dari pihak bank yang membutuhkan dan mewajibkan peminjam harus melunasi kembali bersama dengan bunga selama periode yang telah disepakati. Kemudian kita masuk dalam penggunaan dana kredit. Adapun menurut para ahli menurut Maslow dan Rebon pada tahun 2020, modal itu ada dua macam. Yang pertama modal sendiri dan modal asing. Nah, dana sendiri itu merupakan dana yang didapat dari setoran pemilik usaha itu sendiri. Sedangkan modal asing adalah sejumlah dana yang diperoleh dari pihak eksternal, perbankan, dan bisa juga dengan menggunakan surat utang. Perusahaan juga wajib memberikan kompensasi terhadap penggunaan sumber dana dalam bentuk bunga tetap menjadi beban usaha. Kemudian kredit untuk UMKM yang didapat dari lembaga keuangan dapat dimanfaatkan sebagai pembiayaan usaha mulai dari pengadaan barang, proses produksi, penjualan, ataupun untuk mengembangkan usaha yang sudah berjalan, serta pembiayaan untuk pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. Nah, kemudian kita masuk dalam bab 3 yaitu metode penelitian. Nah, jenis penelitian yang dipakai adalah pendekatan deskriptif, penelitian deskriptif, dan pendekatan yang adalah kualitatif. Nah, ada juga menurut para ahli Kaisal tahun 2018 menjelaskan bahwa penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk menjelaskan secara detail terkait sifat, gejala maupun kondisi individu dan kelompok tertentu. Pendekatan kualitatif ialah pendekatan yang menggambarkan keadaan bisnis dengan mengungkapkan kenyataan secara tepat, digambarkan oleh kata-kata sesuai tata cara pengumpulan data dan analisis data yang didapat dari situasi yang nyata. Nah, kemudian kita masuk dalam teknik analisis data. Nah, teknik analisis data itu ada menurut para ahli Kaisal pada tahun 2012 menjelaskan juga bahwa penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk menjelaskan secara detail terkait sifat, gejala maupun kondisi individu dan kelompok tertentu. Analisis data dalam penelitian adalah sebagai berikut. Ada 4 tahap. Yang pertama, pengumpulan data yaitu menggali informasi yang akan dianalisis dengan metode wawancara dengan masyarakat atau nasabah Kawango. Yang kedua, membuat tabulasi data, yakni mencatat atau memasukkan hasil wawancara ke dalam tabel penelitian. Yang ketiga, membuat analisis dari hasil wawancara dengan key informan. Yang keempat, membuat kesimpulan dari hasil data yang telah didapati dari hasil wawancara dengan key informan. Kemudian kita masuk bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Dalam hasil pembahasan itu ada gambar lokasi penelitian. Nah, lokasi penelitian itu berada di Kecamatan Pandawai yang merupakan salah satu kecamatan dari 22 kecamatan yang berada di Kabupaten Sumba Timur
dengan luas wilayah 601,5 km persegi. Lokasi penelitian ini dipilih karena merupakan salah satu kecamatan yang memiliki jumlah nasabah yang menggunakan dana kredit untuk biaya pendidikan dan kesehatan. Nah, kemudian juga informan yang digunakan pada riset ini adalah informasi yang diperoleh langsung dari nasabah Kawangu, Kecamatan Pandawai. Data terkait karakteristik informan yang memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti melalui tanya jawab secara langsung dapat dilihat pada tabel 1. Kemudian yang pertama itu ada Ibu MA dengan umur 55 tahun, dana digunakan untuk pendidikan. Kedua, Ibu MB dengan umur 40 tahun, dana digunakan untuk pendidikan juga. Dan yang ketiga ada Ibu KA umur 55 tahun, dia gunakan dana untuk kesehatan. Yang keempat ada DK umur 38 tahun, dia gunakan dana untuk kesehatan. Kemudian ada pemenuhan kebutuhan. Segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk kesejahteraan hidup. Sedangkan keinginan adalah segala kebutuhan lebih terhadap barang ataupun jasa yang dipenuhi. Adapun menurut Abraham Maslow, kebutuhan adalah tingkah laku setiap individu yang berdasarkan pada prinsip keinginan serta teragonisir antara satu dengan yang lain. Nah, pengaruh ini saling melengkapi satu sama lain sehingga ada tingkatan yang lebih dominan. Dalam hal ini, Pegadaian menyediakan kredit untuk kebutuhan sehari-hari nasabah. Adanya program ini sangat membantu nasabah dalam hal memenuhi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan yang dimaksudkan adalah tercukupinya kebutuhan penggunaan dana kredit pada bidang pendidikan dan kesehatan. Adapun menurut para ahli Kasmir pada tahun 2014 menjabarkan bahwa kredit ada mempunyai 3 tujuan. Salah satu adalah membantu nasabah. Hasil wawancara dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa tujuan kredit tersebut telah terpenuhi. Pemberian dana kredit terhadap nasabah Kawangu sangat membantu mereka untuk menunjang biaya pendidikan sekolah anak dan biaya kesehatan keluarga mereka. Hadirnya Pegadaian di Kelurahan Kawangu juga membantu masyarakat mengatasi masalah keuangan yang dibutuhkan secepatnya. Nah, kemudian juga ada menurut para ahli IHALAU pada tahun 2019, itu dalam tabel dia menggunakan teori mini. Tabel pertama itu pemanfaatan kredit pendidikan dan kesehatan. Nah, pemanfaatan kredit yang dilakukan oleh nasabah Kawangu untuk memenuhi biaya pendidikan dan kesehatan, artinya pinjaman yang diperoleh dimanfaatkan untuk kegiatan usaha. Sedangkan pemenuhan kebutuhan untuk keperluan lainnya, pinjaman yang didapat bukan hanya untuk biaya pendidikan dan kesehatan, tetapi ada juga penerima pinjaman yang memanfaatkan kredit untuk hal lain, seperti kebutuhan rumah tangga. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan terhadap nasabah Kawangu telah tercapai dengan adanya dana kredit dari Pegadaian. Pemenuhan kebutuhannya, ada kebutuhan lain yang dipenuhi oleh nasabah Kawangu, tetapi kebutuhan masih berhubungan dengan kebutuhan utama, yaitu biaya pendidikan dan kesehatan. Kemudian kita masuk bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan ada 3. Pertama, dana pinjaman yang diperoleh dari Pegadaian bukan saja dimanfaatkan untuk biaya pendidikan dan kesehatan, namun terdapat juga kebutuhan lain yang harus dipenuhi. Yang kedua, adanya modal dari Pegadaian bisa membantu nasabah untuk menunjang perekonomian dalam memenuhi kebutuhan guna kelangsungan hidup. Yang ketiga, kebutuhan hidup nasabah berhasil terpenuhi dengan adanya kredit dari Pegadaian. Saran ada 2. Yang pertama, bagi Pegadaian cabang Kawangu sebagai pemberi pinjaman, pada guna menunjang kebutuhan hidup perlu ada penyuluhan dan pengarahan kepada peminjam untuk menggunakan kredit untuk keperluan biaya pendidikan dan kesehatan agar tanggung jawab pemerintah dalam mensejahterakan rakyat dapat terpenuhi. Yang kedua, kepada nasabah dalam penggunaan pinjaman harus memfokuskan mempergunakan dana untuk kegiatan biaya pendidikan dan kesehatan, bukan biaya urusan rumah tangga, agar pemanfaatan lebih bijaksana serta hemat sehingga hasilnya dapat maksimal. Sekian dan terima kasih.